tegang banget, gue takut salah ngomong karena itu menyangkut masa depan istri gue. Anak gue juga kasihan, ya gue tegang banget. Ini pertama kali gue datang sidang juga sebagai saksi. Ya tegang lah intinya. Tadi sempat bilang ada tekanan sedikit, maksudnya gimana Bang Bibi? Tadi gue nggak kuat nahan, bukan tekanan sih sebenarnya. Tadi gue nggak kuat nahan tangis gue. Istri gue ngeliatin gue ngeliatin istri gue. Bener-bener gue nggak kuat, takut salah ngomong. Kasihan Vanessa, kasihan anak gue, gitu sih. Bang, tadi ada omongan Vanessa tuh ke-ban sama FTV gitu tuh gimana sih ceritanya Bang? Apa ada cerita dari Mbak Vanessa curhat atau gimana? Jadi manajer Vanessa sebelumnya, mantan manajernya Lilia, bilang sama gue, bilangin ke Vanessa malam itu harus tidur, jadi pagi-pagi bisa syuting. Jangan dia malamnya nggak tidur, pagi-paginya harus syuting, kepalanya jadi semraut. Terus gara-gara 2-3 kali dia telat datang atau nggak fokus FTV, jadi beberapa FTV, hampir semua FTV nge-ban dia saat itu. Tahun kapan? Tahun 2018. 2018. Berarti udah jadi pacarnya Mas Udah Bibi? jadi, baru deket. Oh. Terus karena apa, maksudnya karena itu jadi Mbak Vanessa ada ke dokter terus dapat obat itu atau gimana? Betul. Sebelumnya Vanessa udah pernah berobat tahun 2016 karena setahu saya dia gagal nikah. Terus orang tuanya juga nggak ada di sampingnya saat itu. Terus dia nggak punya siapa-siapa lagi. Dia mau berobat dan dia memiliki penyakit asam lambung karena stres. Jadi dia berobat dulu ke rumah sakit Puri Cinere, bertemu dengan dokter spesialis penyakit dalam. Dari spesialis penyakit dalam itulah dikasih obat Xanax tersebut. Terus juga Mas Bibi cerita Mbak Vanessa ada beberapa kali percobaan bunuh diri. Betul. Bang. Itu kapan aja Bang? Saat awal-awal sama saya sendiri, karena saya waktu itu baru 3 bulan 4 bulan pacaran sama Vanessa. Saya tanya kemana arah kita, hubungan pacaran kita ini mau diarahin kemana, karena orang tuaku juga pengen orang tuamu ini yang ada orang tuanya lah, jelas. Sedangkan Vanessa hubungan dengan ayahnya saat itu sangat amat tidak baik. Terus dia juga nggak terlalu banyak job, jadi ya Vanessa beberapa kali memutuskan untuk bunuh diri. Bang, tapi pernah nggak sih Bang konsultasi sama dokter yang menangani Vanessa ini soal penyakitnya? Maksudnya kejiwaannya itu yang terganggu itu seperti apa sih Bang sebenarnya? Apa yang harus dilakukan ketika Mbak Vanessa dalam tekanan jiwa? Sebenarnya saat sebelum PSBB ini, di bulan sebelum saya menikah, saya pengen ngajak Vanessa ke rumah sakit Cipto ya waktu itu. Pengen saya ajak berobat yuk, ke psikiater yuk, biar kamu Vanessa tuh mood swing. Kadang dia bisa langsung marah aja, tapi kadang ya dia jadi dirinya sendiri gitu, jadi lebih baik. Saya udah mau sempat ngajak, cuman karena PSBB, terus saat itu Vanessa lagi hamil, jadi dia nggak berani ke sana. Takut juga, corona juga, ya itu aja sih. Bang, tapi kan tadi Mbak Vanessa udah lama nggak minum obat tuh ya. Ada kambuhan nggak sih Bang selama ini? Mungkin jadi apa? Udah ada marah-marah lagi atau ada gimana? Jujur terakhir sebulan yang lalu mungkin dia udah nggak kuat lagi. Ada pemberitaan jelek tentang anaknya, jadi Vanessa ngalamin baby blues. Jadi gue juga kaget, Vanessa lagi di kamar, tiba-tiba dia teriak, maki-maki galas segala macem. Saat itulah gue tahu penyakit namanya kambuh lagi. Dia bener-bener teriak gitu, ngamuk. Dan kalau nggak gue pisahin ya mungkin dia stres banget, udah nggak kuat saat itu. Jadi ya ada dibawa ke dokter lagi atau gimana setelahnya? rencana emang pengen banget dibawa ke dokter selesai kasus hukum ini, dan kalau galau udah bisa ditinggal lama. Bang, kalau kejadian kemarin itu hanya ditenangkan saja oleh Mas Bibi atau tetap menggunakan sana saja atau seperti apa? Kejadian kemarin yang mana tuh? Yang marah-marah. Saya diemin aja di rumah, saya diemin aja di kamar sampai pagi. Ya saya ya stres juga sih saat itu. Segala mau nete, emaknya lagi kayak gitu, saya juga nggak berani. Jadi ya untung karena ada sisa ASI di kulkas, jadi saya pakai sisa ASI. Tapi dengan nggak dikasih konsumsi obat yang katanya bisa menenangkan itu atau gimana? Ya, karena saya juga nggak mengizinkan Vanessa mengkonsumsi narkoba jenis apapun, apalagi sekarang udah ada segala. Jadi ya mungkin
ya saat itu udah benar-benar nggak terbendung lagi. Dia mau keluar nggak bisa, dia kerja juga belum boleh syuting dulu. Dia ya nggak bisa ngelakuin apapun selain dia harus sabar demi anaknya gitu. Biasanya menenangkan itu dengan dan tanpa itu beda waktunya berapa lama itu untuk durasi dia mood swing itu bisa mereda gitu? Mood swingnya bisa berbeda, tentatif sih, kadang dia bisa langsung tenang, kadang bisa langsung ngamuk gitu. Dia 2 kali ngancurin handphonenya cuma gara-gara marah karena hal-hal yang nggak penting. Ada rentang waktunya nggak sih lo? Kayak misalnya per 2 minggu sekali atau seminggu sekali aktif kejadian ini seperti itu nggak? Sebenarnya saat sebelum hamil sebenarnya Vanessa udah benar-benar udah nggak kuat, apalagi dengan kasus hukum yang kayak gini. Makanya saya coba hibur diri terus, saya coba nahan terus apa gitu kasus hukum Vanessa mau dibawa kemana. Ya semoga nggak kambuh lagi. Mungkin saat itu benar-benar udah di ujung kepalanya, jadi dia harus teriak sama Gala. Itu juga kejadian yang amat sangat gue nggak pengen lihat. Gue juga worried lah perkembangan anak gue ke depannya gimana. Mohon doanya aja teman-teman, semoga keadilan benar-benar ada lah buat istri gue. Lagi anak gue masih baru 2 bulan. Bang, soalnya tadi kata dokter diagnosanya tuh sakit apa aja sih selain asam lambung? Sebenarnya banyak, itu bahasa kedokteran gue juga nggak ngerti. Yang gue inget itu satu gastritis, apa gitu, gue juga nggak ngerti soalnya bahasa kedokteran, jadi gue nggak terlalu. Bang Bibi, sorry bang, kalau melihat ke belakang lagi, waktu itu kan waktu penangkapan dan pemeriksaan Bang Bibi juga menyatakan positif gitu ya. Betul. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa jadi hanya Mbak Vanessa yang menjalani persidangan sebagai terdakwa gitu? Itu pertanyaan yang gue juga sekali nggak bisa jawab. Gue juga nggak tahu jawabannya. Kita serahin aja sama hukum yang berjalan, kita serahin sama hakim, panitera, jaksa, dan lawyer sekarang. Bang, tapi kondisi anak sekarang gimana? Biasa kan kalau anak masih kecil, kalau ibunya dalam tekanan masih terkonek itu bayi sendiri seperti apa? Betul banget, saat sidang mau diumumin tuh Vanessa benar-benar susah ya, hasilnya kita hampir nyerah ke susu formula. Jadi saat itu udah hampir kayak nyerah susu formula. Vanessa kayaknya udah gak kuat juga, asinya juga udah gak keluar segala macam. Dan untungnya bapaknya Vanessa datang ke rumah. Mungkin dia sedih kali, sebagai seorang ayah dia sedih juga lihat anaknya. Kenapa nih anak gua? Jadi datang ke rumah ya, bantu gendong anak, bantu segala macam. Ya sekarang Vanessa ya udah lancar lagi lah hasilnya. Lo sendiri gimana bang, pertama kali jadi ayah terus sebagai suami juga melihat kondisi orang-orang tersayang lu tuh dalam masalah besar gitu, seperti apa bang rasanya? Gimana ya, berat banget sih buat gue tahun ini berat banget buat gue. Istri gue lagi-lagi harus kena kasus hukum yang dimana gue baru pulang syuting, obat yang dimiliki istri gue juga punya resep segala macam. Gue sedih aja sih, istri gue tuh dia nggak pernah sekalipun ada niat jahat, nggak pernah ada niatan jahat sama sekali sama siapapun. Gue juga tau lah, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi bro, sorry banget ya. Thank you. Bang, tadi bang, untuk masalah izinnya Vanessa yang sampai sekarang mengaku bagaimana tanggapan? Kan nyari uang katanya cuma dari situ doang bang. Iya, betul. Itu gini bang, gimana bang? Iya berat banget sih, gue coba menghibur diri istri gue sendiri, gue jual sepeda gue jual jam tangan gue segala macam buat ya keep our family floating, keep our family makan segala macam. Ya berat juga buat gue tahun ini karena sebelumnya gue jualan toko di Tanah Abang, tapi karena pandemi terpaksa harus tutup 7 bulan, benar-benar ya berat cobaan tahun ini. Cuman ya insya Allah adalah jalan Untuk hidup kayak gitu ngejalanin ini gimana sih bang? Untuk menguatkan lu sendiri, Vanessa dan anak lu juga. Kemarin terakhir gue ngajak istri gue ke panti asuhan. Dia mungkin udah gak kuat ya, udah stres banget, kepalanya mau nyalain gak bisa juga, mau pijit juga gak bisa juga karena corona. Jadi gue ajak ke panti asuhan, yang benar-benar lusuh. Jadi dia tahu, jadi dia lebih bersyukur kalau banyak orang yang lebih sengsara lah daripada dia. Itu aja sih. Bang, di saat-saat kayak gini Udah tau capek. terakhir bang, orang-orang terdekat yang membantu Vanessa sih bahkan banyak tuh teman-temannya atau mungkin malah keluarganya atau bahkan bukan keluarga tapi orang lain gitu. Ini sih yang paling lucu, beberapa tahun kemarin dan beberapa tahun lalu setiap hari gue di DM semua orang maki gue, maki istri gue, pelacur lah segala macam. Tapi tahun ini
mungkin karena ada Gala ya, semua orang benar-benar semangatin gue gitu. Makasih buat teman-teman, makasih buat para fans Gala sih sebenarnya. Gue juga nggak tahu gue siapa. Fans Gala banyak banget. Kalau misalnya Gala muntah aja semua pada protes ke gue. Makasih banget buat semua, makasih buat semangatin gue segala macam. Semoga tahun ini jadi ilmu yang baik buat kita buat tahun 2021. Itu aja sih. Thank you semua.